Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial dari Laboratorium Teknik Elektro. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan CS1 Programmer untuk aplikasi PLC dari Omron. Berikut untuk aplikasinya untuk CS1 Programmer. Nah, gimana cara penggunaan dari software ini? Hampir sama pada umumnya. Dimana di sini ada menu file, silahkan diklik. Di sini ada new atau Ctrl N, bisa diklik, maka akan muncul kotak dialog. Dimana ada keterangan dari device name, device type, dan network type. Nah, untuk device name sama halnya seperti pembuatan project pada umumnya. Mungkin bisa dikasih dengan tutorial underscore 1. Oke, jangan lupa pakai underscore untuk memberikan spasi. Untuk device type-nya bisa menggunakan CP1E, pilih setting. Di sini ada CPU type-nya atau tipe CPU-nya bermacam-macam ya. Untuk jenis CP1E, di sini saya akan menggunakan defaultnya saja, yaitu tipe E20. Bisa dipilih OK. Nah, di sini untuk network type-nya otomatis ya, langsung berubah ke USB. Jadi bentuk komunikasi yang dipakai oleh PLC-nya. Bisa langsung pilih OK. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini untuk mengetahui bahwa di dalam projectnya seperti apa, ini untuk layar penggunaan laddernya. Dalam penggunaan ladder, tahap dasar yang perlu diketahui yaitu ini. Di sini ada select tool ya, select mode lah. Untuk selection mode, terus ada new contact yang normally open, new close contact atau normally close ya biasanya. Nah, di sini ada new contact or, dalam arti kalau penggunaannya berarti masih dalam satu baris, tapi dia butuh di bawahnya lagi gitu. Untuk yang normally open sama, ini juga normally close. Ini hubung ke secara vertikal ya, menghubungkan ladder secara vertikal. Kalau ini untuk horizontal, ini coil atau untuk output yang normally open. Di sini juga untuk output juga, cuma di sini normally close. Dan ini penggunaan untuk PLC instruction seperti timer, counter, diff, diff-D, interlock atau yang lain ya. Oke. Nah, sebelum itu kita akan menggunakan ladder secara dasar, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu. Kita akan mempraktekkan dari gerbang logika ya, atau logika AND dan logika OR, dimana bahwa pada logika AND itu terdapat 2 input, 1 output. Begitu juga terhadap logika OR ya. Kita akan tahu bahwa input 1 dan input 2 kurang lebih seperti yang ada pada gambar atau pada tabel. Jika input 1 berlogika 1 dan input 2 berlogika 2 untuk gerbang N, maka outputnya dia akan berlogika 1. Nah, kita akan coba dicek bikin ladder diagram sesuai dengan gerbang N dan gerbang OR. Oke, kurang lebih seperti ini. Bisa dipahami, nanti kita akan buktikan. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke CS1 Programmer sesuai dengan penggunaannya. Yang paling dasar, kita akan mencoba membuat ladder diagram berdasarkan tabel kebenaran dari logika AND. Yang perlu dipersiapkan, kita akan memilih new contact yang normally open. Diklik saja, maka akan muncul simbolnya, tinggal klik lagi. Nah, kita akan masukkan ke alamatnya. Alamatnya yang dipakai, saya pilih alamat yang pertama 0. Habis itu saya kasih keterangan in underscore 1. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, dan di sini ada warna merah, berarti untuk ladder diagram yang dipakai masih belum benar ya. Atau jika dikompil akan terjadi error.
Nah, sesuai dengan tabel kebenaran dia butuh 2 input, maka kita bikin lagi 2 input dengan alamat yang berbeda. Saya pakai 01 atau 0.01 sesuai dengan datasheet dari PLC CP1E. Saya pilih OK, saya kasih keterangan in 2 atau in underscore 2, pilih OK, maka akan muncul di tabel tadi butuh 2 input dengan 1 output. Nah, untuk outputnya bisa kita pilih di sini new coil yang normally open. Bisa kita klik, maka akan muncul simbolnya, dan bisa kita klik juga di yang terarsir warna biru ini ya. Bisa diklik, masukkan alamat atau address dari output yang disediakan oleh PLC itu. Nah, untuk yang CP1E alamat outputnya yaitu 100.00. Alamat ini berdasarkan dari datasheet yang disediakan oleh pihak Omron. Oke. Saya pilih OK. Saya kasih keterangan out N, jadi output untuk gerbang N. Saya pilih OK, maka akan langsung bergeser ke pembatas leader. Dan di sini juga tidak ada keterangan merah ya, warna merah ya. Berarti bisa dikatakan bahwa untuk leader ini sudah benar. Sudah benar. Bahwa leader ini sudah benar. Nah, gimana untuk mengetahuinya secara pasti? Bisa kita cek di program compile atau Ctrl F7. Bisa diklik, maka di sini akan muncul keterangan di mana untuk program ladder yang kita bikin 0 errors dan 0 warnings. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mungkin cek. Kita akan cek apakah betul leader yang kita buat ini sesuai dengan tabel kebenaran dari gerbang logika, dimana nanti kita akan isi jika input 1 dan input 2 nilainya logika 0 maka 0, jika 1 0 maka 0, jika 0 1 maka 0, jika input 1 berlogika 1 atau hack, input 2 berlogika 1 atau hack juga, maka outputnya akan memberikan nilai 1. Oke, kita akan coba satu-satu. Nah, sebelum itu setelah dikompil dalam program ini kita bisa cek program ini berjalan menggunakan simulation yang sudah disediakan dari program dari CX1 Programmer itu sendiri. Nah, di sini ada pilihan menu simulation dan bisa pilih work online simulator atau Ctrl Shift W. Bisa diklik. Oke, ditunggu aja sebentar. Oke, waktu proses simulatornya di sini terdetek 0 errors dan 0 warning ya. Nah, di sini input 1, input 2 kita sesuaikan dengan tabel kebenaran. Kita akan ubah seperti ini. Jadi langkah pertama 00, 10, 01 dan 11. Kita akan coba di ladder diagram. Yang pertama 00 pasti 0. Oke, betul. Nah, setelah itu dikasih nilai value 1, kita set. Oke, di sini dia ada nilai high. Jadi jika ada dapat nilai high atau logika 1, maka ini akan berwarna hijau. Jika 0, ya tidak ada warnanya seperti ini. Nah, 1 0 sesuai, outputnya 0. Nah, sekarang yang ini dikembalikan angka 0 dan ini dikasih angka 1. Ternyata sama. 0 1. Ternyata masih 0. Sekarang kita akan memberikan kedua input tersebut logika high atau nilai 1. Pilih oke. Set. Oke. Input 1 berlogika 1 berwarna hijau dan input 2 berlogika 1 juga berwarna hijau, maka outputnya juga akan bernilai 1. Nah, jadi yang warna hijau ini dia high atau bernilai 1.
sesuai ya dengan tabel kebenaran. Input 1 1, input 2 1, maka outputnya juga 1. Oke, setelah itu kita akan mencoba gerbang atau logika OR. Jadi jika di antara dua nilai input ini ada yang berlogika 1, maka outputnya pasti akan berlogika 1. Walaupun kedua inputnya berlogika 1, tetap outputnya juga berlogika 1. Oke, kita akan coba di sini mungkin bisa kita ganti ya, input 3 dengan input 4 gitu. Input 3 dengan input 4. Oke ya, kita akan coba bikin ladder diagram untuk gerbang OR. Oke, kita kembali lagi ke sini. Mungkin kita bisa nonaktifkan, bisa kita klik lagi ini untuk menonaktifkan dari simulator tersebut. Jadi jika kita Ctrl Shift yang pertama untuk simulator mode on, nah untuk kita ketik kembali Ctrl Shift V yang kedua, maka akan mematikan mode dari simulator itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa pakai di sini untuk OR ya. Untuk OR kita butuh nilai input, kita masukkan. Untuk nilai inputnya saya pakai 0.02 input OR ya. Nah, di sini tadi sesuai dengan tabel kebenaran akan saya beri komen atau nama untuk register ini in3. Oke. Nah, muncul lagi karena berarti ini belum benar ya. Nah, setelah itu kita butuh gerbang tambahan. Gerbang tambahan bisa kita pakai ini, bisa kita pakai klik ini, tapi kita masih butuh tambahan lagi, yaitu hubung vertikal ini ya. Daripada ribet kita bisa pakai yang new contact OR. Nah, untuk yang normally open bisa kita klik, taruh bawahnya, kita kasih alamat 0.03. Oke, bisa kasih edit comment in underscore 4. Oke, nah dia udah terhubung seperti ini. Nah, dia langsung terhubung tanpa perlu pakai hubung vertikal. Jadi seperti itu. Tinggal kita tambahkan untuk nilai output dari gerbang OR itu. Nah, outputnya pakai ini, saya taruh sini. Alamatnya 100.01. Untuk alamat outputnya saya kasih keterangan OR. Nah, jadi output untuk gerbang OR. Oke, nah dia akan keluar seperti berikut. Oke. Langkah selanjutnya apa? Kita compile ulang. Di sini ada menu program, kita compile, Ctrl F atau Ctrl plus F7. Jadi no error dan no warning. Bisa kita pilih selanjutnya seperti langkah yang sebelumnya, kita pilih simulation. Jadi kalau kita klik yang pertama, dia akan mode simulator on. Nah, kalau untuk off kan gimana? Sama, bisa kita pencet Ctrl Shift V atau kita klik ulang, nah, kayak gitu. Jadi yang pertama on, yang kedua off gitu. Bisa kita klik. Ini yang pertama, maka dia akan masuk ke mode simulator. Oke. Nah, ini untuk gerbang OR. Ini untuk gerbang OR. Nah, kita akan cek sesuai dengan tabel kebenaran ya. Input 3, input 4. Jika di antara dua input ini ada yang berlogika 1, maka outputnya pasti berlogika 1 gitu. Ya, kita akan cek coba. Misal 00 input 3 saya kasih nilai 1. Saya set. Nah, dia pasti 1 gitu. Jadi sesuai 1 0 kan gitu. Nah, sekarang saya kasih angka 0 ulang, dia off. Nah, terus kalau ini saya kasih angka 1, dia on gitu. Jadi sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, untuk yang input 3 misal saya kasih nilai 1, apakah sesuai? Kita pilih set, oke.
Nah, ternyata sesuai. Jadi jika input 3 logika 1, input 4 logika 1, maka dari output OR-nya juga tetap logika 1. Jadi sesuai ya dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tabel kebenaran. Kita mencoba bikin ladder diagram sesuai dengan gerbang logika dasar. Oke, jika sudah membuktikan, ya kita klik ulang lagi simulation. Untuk klik yang kedua berarti menonaktifkan mode simulatornya. Jadi mode simulatornya itu langsung mode off gitu. Kita klik, nah hilang kan, nah gitu. Jadi ingat, kalau mau menggunakan PLC, setelah semua sudah selesai jangan lupa untuk koneksinya diputus, baru dimatikan powernya. Jangan keadaan masih terhubung dengan komputer tiba-tiba dimatikan powernya, jangan. Jadi tetap berpegang teguh sama SOP yang dipakai di tempat itu. Oke, sekian kurang lebih tutorial dasar yang kami sajikan dari Laboratorium Teknik Elektro. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya mungkin bisa masuk ke video selanjutnya ya. Video selanjutnya mungkin kita akan membahas ke dalam instruction atau fungsi-fungsi yang dibutuhkan seperti timer, counter, defu kayak gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Tetap dukung terus channel dari Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Jangan lupa di subscribe. Atau ada yang mau tanya silahkan tinggal di komen aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.